Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya Ananda semua. Pagi ini kita akan mempelajari materi baru tentang dokumen administrasi usaha. Nah, nanti Ananda sebelum kita belajar, sebelum lanjut pembelajarannya, seperti biasa Ananda berdoa dulu. Ananda yang muslim membacakan basmalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan keyakinan Ananda masing-masing, agar pembelajaran kita ini menjadi berkah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga Ananda bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk kita tonton saja slide berikutnya. Inilah kompetensi dasar kita pada pagi hari ini, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha dan membuat dokumen usaha. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti setelah selesai Ananda mempelajari ini semuanya, maka Ananda diharapkan bisa mampu memperoleh 8 poin ini. Nah, untuk itu Ananda coba silahkan dibaca untuk melatih literasinya biar mantep. Silahkan dibaca. Ya, inilah nanti 8 kompetensi yang akan Ananda peroleh setelah mempelajari tentang dokumen usaha ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenai administrasi berupa pengurusan perizinan dan juga pengelolaan surat menyurat dalam perusahaan. Legalisasi sangat diperlukan bagi keberlangsungan suatu usaha. Nah, dengan adanya perizinan dari pihak yang berwenang, usaha yang akan kita rintis mendapat jaminan dan perlindungan secara hukum. Meskipun yang diwajibkan untuk mengurus perizinan adalah segala bentuk usaha yang telah berjalan dan menetap. Nah, jika usaha yang nanti kamu lakukan tidak menetap seperti halnya pedagang kaki lima, maka itu tidak wajib untuk melakukan pengurusan administrasi perizinan. Jadi dokumen administrasi usaha di sini itu lebih mengarah kepada perizinan usaha. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Ananda bisa lihat sendiri. Yang pertama akan kita lihat apa sih itu pengertian administrasi usaha. Baru nanti akan kita lihat jenis-jenis administrasi usaha itu apa aja. Terus yang ketiga, syarat-syarat pengurusan surat izin usaha itu seperti apa. Yang keempatnya kita berbicara tentang administrasi usaha itu sendiri. Nah, yang kelima surat-surat niaga. Nah, ini juga surat-surat niaga dulu sudah pernah kita bahas di kelas 1, jadi nanti tidak akan kita bahas secara mendetail lagi. Nah, inilah materi kita pada pertemuan kali ini yang nanti kalau tidak cukup waktunya akan kita bagi 2 materinya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi usaha. Di sini ada pendapat dari banyak ahli, tapi kita ambil 2 saja. Yang pertama ada menurut George Terry. George Terry mengatakan bahwa administrasi itu adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbeda lagi dengan Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa administrasi usaha itu merupakan suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan. Nah, inilah pengertian dari administrasi usaha menurut para ahli. Di sini kita ambil 2 ahli saja.
Dari pengertian yang dikemukakan oleh Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, maka kita akan ambil ada beberapa ciri-ciri dari administrasi usaha itu. Yang pertama adalah adanya kerjasama dari sekelompok orang. Yang kedua, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, adanya proses kegiatan usaha. Yang keempat, adanya aspek bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Yang kelima, fungsi administrasi. Selain memahami pengertian administrasi, ciri-ciri administrasi usaha, ada beberapa unsur penting yang wajib ada di sebuah bidang usaha. Nah, menurut De Liangji, ada 8 unsur yang harus ada dalam suatu administrasi usaha itu. Yang pertama adalah organisasi. Maksudnya tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Dalam bisnis atau dalam usaha, orang-orang yang bekerja di dalamnya akan dihimpun menjadi suatu wadah. Yang kedua adalah manajemen. Ini merupakan alat utama pelaksanaan administrasi. Ada pengatur, penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Nah, dalam manajemen ini masih dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Ada top management, ada middle management, dan ada lower management atau yang biasa disebut dengan mandor. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu administrasi juga mengatur pola komunikasi antar departemen. Itu misalnya melalui menyurat atau melalui email atau yang elektroniknya. Nah, yang keempat ada namanya kepegawaian. Ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Nah, dalam administrasi ada proses yang saling berhubungan, yaitu penerimaan, penempatan, pendayagunaan, dan pemberhentian kerja karyawan. Unsur yang kelima yaitu keuangan. Keuangan di sini berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama mulai dari cara memperoleh dana hingga penanggung-jawabannya. Nah, yang keenam ada perbekalan. Perbekalan di sini berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan, dan penyingkiran. Nah, pihak administrasi akan menyisir mana barang yang dibutuhkan untuk kerja dan mana yang tidak. Yang ketujuh ada tata usaha. Administrasi itu meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman. Inilah bagian dari tata usaha. Nah, yang terakhir ada public relation. Administrasi akan menciptakan peraturan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama konsumen. Inilah unsur-unsur administrasi usaha yang harus ada dalam sebuah perusahaan atau dalam suatu bisnis. Oke, berikut ada beberapa fungsi dari administrasi dalam suatu bisnis atau dalam suatu usaha. Yang pertama namanya planning atau perencanaan. Ini merupakan kegiatan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Yang kedua ada namanya organizing atau penyusunan. Itu merupakan kegiatan penyusunan dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam perusahaan sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada namanya coordinating atau koordinasi. Ini merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrokan, atau kekosongan aktivitas antar bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang keempat ada laporan atau reporting. Itu aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan maupun tulisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas di masing-masing organisasi tersebut. Yang berikutnya ada budgeting atau penyusunan anggaran.
Ini merupakan aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keenam ada staffing atau penempatan. Staffing di sini adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, perlengkapan dan sebagainya di dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketujuh ada namanya directing atau pengarahan dan bimbingan. Ini merupakan aktivitas berinteraksi dengan anggota perusahaan dalam bentuk memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau penugasan agar tugas dijalankan dengan baik guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Nah, ini ada 7 fungsi dari administrasi usaha. Sekarang kita lihat tujuan administrasi usaha. Nah, tujuan yang pertama adalah mengetahui posisi keuangan suatu usaha dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui keuntungan dan kerugian usaha dalam suatu periode. Ini bisa berupa nanti dilihat dari saran-saran. Yang ketiga adalah mengetahui maju mundurnya usaha yang dijalankan. Ini terlihat dari neraca sisa. Yang keempat adalah mengetahui persediaan awal dan persediaan akhir barang produk yang akan dijual, dan ini akan bisa kita lihat di dalam neraca penyesuaian. Inilah tujuan daripada administrasi usaha. Seperti ulasan kita di depan tadi bahwa dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai administrasi berupa pengurusan perizinan dan juga pengelolaan surat menyurat dalam perusahaan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah surat izin usaha perdagangan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36-DAG/Per/9/2007 tentang penerbitan surat izin perdagangan itu mengatakan bahwa definisi dari surat izin usaha perdagangan atau yang biasa disebut dengan SIUP adalah surat izin usaha untuk dapat melakukan atau melaksanakan usaha perdagangan. Nah, surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini dibutuhkan untuk kelancaran dan legalitas usaha di bidang perdagangan. Jadi diperlukannya memproses SIUP bukan berarti pemerintah ingin membebani masyarakat, melainkan sebagai bentuk kemudahan, keseragaman, dan ketertiban secara umum. Nah, ini SIUP atau surat izin usaha perdagangan itu digolongkan menjadi 3 macam sesuai dengan modal dan kekayaan bersih dari sebuah usaha. Yang pertama ada namanya SIUP kecil. Nah, SIUP ini yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan netonya atau kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua ada namanya SIUP menengah, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang C atau yang ketiga ada namanya SIUP besar, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di dalamnya. Sebelum kita masuk dalam proses SIUP, ada ketinggalan sedikit yang akan Bu Reja ulas. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan dagang yang dijalankan di Indonesia itu wajib memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Namun ada beberapa usaha yang tidak wajib memiliki SIUP. 1. Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan.
Yang kedua, yang tidak wajib memiliki SIUP adalah perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga kerabat terdekat. Yang ketiga, yang tidak membutuhkan SIUP adalah pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, dan pedagang kaki lima. Nah, inilah beberapa usaha yang tidak wajib memiliki SIUP. Nah, sementara kita lihat untuk proses pengurusan SIUP itu adalah yang pertama mengajukan surat permohonan SIUP atau dengan mengisi format SP SIUP dengan melampirkan akta pendirian perusahaan, fotokopi KTP, foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Proses yang kedua, setelah mengajukan surat permohonan SIUP ini, surat permohonan SIUP diajukan kepada pejabat penerbit SIUP. Nah, jika sudah memenuhi syarat 3 hari berikutnya, SIUP akan diterbitkan. Jadi jika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka SIUP-nya akan diterbitkan atau dikeluarkan. Ini ada sanksi-sanksi. Nah, jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha itu ada 3. Yang pertama adalah pemberian surat peringatan. Pemberian surat peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP diberikan kepada pelaku usaha jika pertama, pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan tidak melapor secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP di tempat kedudukan kantor cabang atau kantor perwakilan. Yang kedua, pemilik SIUP tidak melaporkan adanya perubahan data dengan mengajukan SP SIUP perubahan. Yang ketiga, pemilik SIUP tidak menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya bila diminta oleh menteri atau pejabat penerbit SIUP. Yang keempat, pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut atau menutup usahanya dan tidak menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP disertai dengan alasan penutupan dan pengembalikan SIUP asli, pemberian surat peringatan maksimal 3 kali berturut-turut dalam rentang waktu 2 pekan. Nah, inilah sanksi bagi para pelaku usaha jika terjadi pemberian surat peringatan. Nah, sanksi yang kedua adalah pemberhentian sementara SIUP. Pemberhentian sementara SIUP kepada pelaku usaha apabila penanggung jawab perusahaan tidak menghiraukan peringatan tertulis. Sanksi pemberhentian sementara SIUP diberikan paling lama 3 bulan. Yang ketiga, pencabutan SIUP. Nah, pencabutan SIUP ini dilakukan jika penanggung jawab usaha tidak mengurus pemberhentian sementara SIUP-nya atau melanggar ketentuan pendaftaran SIUP. Misalnya, melakukan pemalsuan data atau membohongi petugas dengan jenis usahanya. Nah, inilah sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha jika tidak mematuhi tentang surat izin usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan. Tanpa terasa kita sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bu Reja ingin menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari atau pada pertemuan ini kita sudah mempelajari pengertian dari administrasi usaha, ciri-ciri administrasi usaha, fungsi dari administrasi usaha itu apa, dan unsur-unsur administrasi usaha itu apa. Nah, untuk surat perdagangan, surat pengurusan perizinan kita sudah membahas salah satunya adalah SIUP, ada macam-macamnya, terus prosesnya, juga sanksinya. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa. Ananda yang muslim membacakan hamdalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut kepercayaan Ananda masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat bermanfaat bagi Ananda semua. Oke, see you next time. Have a nice day.